Oke, baik, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Dan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana dari teori neuroplastisitas ini dapat mempengaruhi kreativitas kita, ya, dapat membuat kita menjadi lebih kreatif. Ya. Apa yang menjadi pengaruhnya ya? Pertama, ya dengan adanya konektivitas otak. Ya. Jadi neuroplastisitas ini memang membahas tentang bagaimana koneksi dari neuron-neuron tersebut, ya, yang artinya bahwa otak kita akan terus berkembang, ya, akan bisa terus berkembang dan bisa saling koneksi. Dan yang saja ada belajar hal baru, ada keluar dari zona nyaman, dan ada yang mengatasi mental block. Kita akan bahas 4 poin ini ya. Yang pertama adalah konektivitas, yaitu kreativitas seringkali muncul dari kemampuan untuk menghubungkan ide-ide yang tampak tidak terhubung. Nah, ini nanti di slide setelah ini ya, mungkin akan lebih jelas lagi ya Bapak Ibu dan teman-teman, bagaimana bisa menghubungkan ya, antara ide-ide ya, jadi menghubungkan antara neuron yang akhirnya bisa memberikan ide-ide buat kita ya, pada akhirnya seperti itu ya. Neuroplastisitas memungkinkan otak kita membentuk koneksi baru antara area-area yang memfasilitasi loncatan ide atau aha moment. Jadi ketika kita memiliki banyak pembelajaran, kita memiliki banyak ilmu, banyak pengetahuan, banyak wawasan. Pada akhirnya dari semua wawasan kita itu, ya, kita bisa menemukan koneksi ya, antar apa yang kita ketahui ya. Nanti setelah saya ini ya mungkin akan lebih jelas lagi ya. Intinya dengan kita akhirnya bisa menemukan ide tersebut, ya, menemukan inspirasi, ya itulah yang disebut dengan aha moment. Ya, Anda tiba-tiba lagi jalan, lagi liburan, tiba-tiba Anda teringat sesuatu dan kemudian kayak mendapatkan inspirasi dari langit gitu langsung aha saya dapat ide nah, seperti itu. Nah itu bukan karena kita dapat benar-benar dapat inspirasi gitu ya. Intinya atau mungkin lebih tepatnya adalah memang otak kita yang menuntun ke sana ya dari wawasan yang kita miliki dan akhirnya kita bisa menemukan solusi dari permasalahan kita ataupun apa namanya menemukan ide-ide baru ya. Dan kemudian belajar hal baru. Setiap kali Anda mempelajari hal baru, otak Anda membentuk koneksi saraf baru. Ini memperkaya bank ide Anda dan memberikan lebih banyak materi untuk kreativitas. Nah, seperti yang tadi saya bilang, semakin banyak wawasan kita, semakin banyak ilmu yang kita ketahui, maka akan semakin banyak bank data kita, sehingga dari bank data kita tersebut, akhirnya kita bisa mengkoneksikan antara hubungan yang mungkin tidak pernah dihubungkan ya. Nanti di slide ini akan lebih jelas lagi ya. Dan selanjutnya adalah keluar dari zona nyaman. Ketika Anda mencoba pendekatan baru, berpikir di luar kebiasaan atau menghadapi tantangan baru, Anda secara aktif memicu neuroplastisitas. Ya, jadi kalau Anda melakukan hal-hal yang keluar dari zona nyaman, itu memicu untuk lahirnya sel-sel dari neuron kita, yaitu yang disebut dengan teori neuroplastisitas ya. Ini melatih otak kita untuk menjadi lebih fleksibel dan adaptif ya, sesuai dengan yang materi sebelumnya ya. Memang neuroplastisitas ini dapat membuat kita menjadi lebih adaptif ya dalam apa namanya menerima suatu hal yang baru ya. Dan kemudian ini selanjutnya mengatasi mental block ya. Neuroplastisitas juga membantu kita mengatasi pola pikir lama atau mental block dengan sengaja mempraktikkan cara berpikir baru kita. Dan kita bisa menulis ulang kebiasaan saraf yang menghambat kreativitas. Ya. Jadi dengan kita mengetahui teori tentang otak kita yang bisa terus bertumbuh dan terus bisa kita latih, kita bisa membuat kebiasaan-kebiasaan baru. Kita bisa membuat merubah mental block kita yang mungkin selama ini mindset kita salah. Kita coba rubah dan kita coba terus melakukannya, memikirkannya, melakukannya, meyakininya, ya. Dan pada akhirnya itu akan membentuk neuron baru, ya, dan akan membuat kak baru dari kebiasaan kita ya, sehingga akhirnya mental block kita bisa berubah. Ya. Jadi kita bisa istilahnya kita bisa menulis ulang seperti itu ya, menulis ulang kebiasaan dari saraf kita ya,
yang menghambat ya, khususnya yang menghambat kreativitas kita ataupun menghambat kita untuk maju. Oke, baik nih, di slide selanjutnya ini akan lebih jelas lagi ya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Mungkin bisa langsung aja ya. Tapi untuk yang materi ini kita sudahi dulu di sini dan teman-teman bisa langsung lanjut lagi di video berikutnya ya. Oke, sampai berjumpa.